Gila, ini edisi ngoceh bau pertama yang videonya terang. Biasanya gelap, ngebayang, hitam semua, nggak kelihatan apa-apa kan. Kali ini terang coy, gokil. Ay, akhirnya video video terang akhirnya cocok setelah kembali ya dari Goa kita. Jadi inilah base camp gue, tempat dimana biasanya gue ngerjain sesuatu yang kalau gue lagi mau sendiri gitu, nggak mau diganggu di rumah, nggak mau diganggu sama orang. Tapi kadang kalau gue mau ngajak kawan gue main kesini gitu, kayak hangout atau mau ketemuan, atau kadang kalau gue mau kerja moto atau ada job lah, gue bakal kesini dulu karena beberapa barang produksi gue kayak tripod dan lain-lain tuh ada di sini. Jadi makanya ada tempat ini. Sebelumnya tempat ini tuh sebenarnya awalnya mau gue peruntukkan untuk bikin studio foto, tapi ukurannya yang terlalu kecil ya, tidak memungkinkan gue untuk ngelanjutin ini jadi studio foto. Kayak terlalu kecil, nggak fleksibel dan lumayan panas di sini. Jadi ya, tidak gue lanjutkan, jadi gue jadiin kayak kantor, semacam kantor dan tempat gue ngedit aja. Sometimes gue ngedit di rumah, kadang juga ngedit di sini kalau gue lagi nggak mager, karena nggak terlalu jauh dari rumah gue, tapi ya lumayan butuh effort untuk datang ke sini. So hari ini gue akhirnya melakukan apa yang gue bilang tadi malam ya, gue servis motor dan akhirnya motor yang udah lama rusak tuh nggak bisa nyala starternya, akhirnya sekarang udah normal lagi. Dan emang harus sering dipakai ya, memang motor itu kalau emang kelamaan nggak dipakai bakal ada aja masalahnya. Dan yang gue kaget ketika gue nyervis motor di dealernya lagi ada lomba main apa PES cok, lagi lomba PES anjir. Kaget gue, kok apa nih, ada apa nih rame-rame, bingung gak kan nih apa nih. Dalam ada kegiatan apa nih, maksud gue sangat random gitu, di tempat dealer tiba-tiba pada lomba PES gitu. Gue nggak main PES, jadi gue nggak ikut lah, nggak nontonin juga karena gue memang nggak main. Gue bukan anak konsol, gue anaknya PC banget deh. Dan gue nunggu lumayan lama sih itu ya, kayak gue berangkat tadi jam 11 lah gue nyampe di dealer bengkel, selesai itu jam 1. Dan itu pun sempet gue, karena gue lagi nunggu pakai headset ya, pakai TWS gitu kan, nggak kedengeran gitu, nama gue dipanggil buat bayar. Gue tungguin sampai jam 1 lewat. Coy, ini agak janggal nih, nggak dipanggil nih. Gue ke depan deh, kan nama Kahfi sudah dipanggil belum? Sudah lah, kenapa gak dipanggil ulang juga gitu kan. Gue juga janggal tuh, motor gue udah nggak dikerjain, udah nggak di dalam gitu kan, kelihatan ya ada kaca gitu kan, agak janggal, nggak dipanggil lagi, kata gue samperin aja. Mantap. Jadi yang gue servis tadi itu gue ganti aki, ganti filter filter udara, apa sih, air filter, udah gue lupa namanya, gue, sama kampas rem. 3 itu gue habis 472.000. Mantap. Akinya sih memang gacor sih, memang aki itu kalau rusak ya, nggak lagi gue beli aki di bengkel-bengkel pinggir jalan ya. Wah itu kacau sih, bikin nggak lama bertahan cok, asli. Wah. Oh ya, dan gue udah ngedit video tadi malam tuh yang gue unboxing Blockis Transformer. Gue putuskan untuk gue upload ke TikTok karena itu nggak seberapa ngoceh bau kayak sekarang gue ngomong nggak jelas gini kan. Jadi gue upload aja ke TikTok gitu. Toh jadi konten juga memang di TikTok akun gue Kapkodam Pai. Itu gue upload, memang ada sempat gue ngupload tuh gue unboxing mainan nih. Hai. Sempat gue unboxing di channel TikTok gue, tapi masih agak freak ya, jadi gue hapus. Gue berusaha untuk gue hapus, dan mungkin akan gue buka sesi baru lagi di TikTok di mana gue unboxing mainan gitu juga kali ya, kayak seru gitu kayaknya.
Dan memang seru sebenarnya, cuman kadang kan gue nggak setiap hari gue beli mainan karena nggak se-edik gitu ya. Dan kadang kan biasanya gue ke Awesome sih, memang seringnya ke Awesome kalau nyari-nyari gitu dari Ratmiku sih. Tapi yang ini nih yang ini dari Awesome juga nih, yang Inside Out 2 lucu. Tapi Awesome di Lampung ini gue rasa jarang ganti yang bagus gitu. Kemarin sempat ada Stitch tapi lumayan mahal harganya, 300.000 ya, hampir sama kayak ini, hampir sama kayak Inside Out. Lagi banyak-banyaknya Stitch sih, karena mungkin ngabisin stok dari waktu mereka kebetulan banget Awesome ada di Lampung itu ketika film Stitch live action, dan Stitch itu lagi naik-naiknya lagi, makanya kayak mainannya lagi banyak banget Stitch sama Nylong ya, Dino Control itu. Nah, pokoknya gitulah. Gue tertarik untuk melanjutkan bagian gue unboxing dan nge-review mainan. Bukan review sih, ngasih lihat aja mainan yang gue beli aja gitu. Nah, gue suka mainan, apalagi yang blokis gitu sebenarnya sih. Ada experience gue nyusunnya gitu, seru. Dan tadinya harusnya gue di sini tuh gue sekalian nge-unboxing, ada gue beli barang lagi, gue tuh beli smartwatch dari Huawei Watch Fit 4. Nah, itu harusnya paketnya nyampe, tapi ternyata waktu gue pergi belum nyampe. Dan ketika gue di bengkel itu ternyata ada notif tuh paketnya nyampe, dan ya karena gue nggak ada barangnya di sini, jadi mungkin nanti malam baru gue unboxing, baru gue review. Sayang banget ya, padahal di sini lebih terang, lebih jelas gitu. Dan apalagi ya, udah sih nggak banyak yang gue lakuin hari ini. Itu paling nanti malam gue tujuannya mau game sih yang jelas sih, tapi gue harus videoin itu jam. Gimana ya, jam singkat aja sih kayaknya ya, karena gue nggak bakal jelasin detail kayak gadget in atau apalagi jagat review gitu, enggak deh. Bukan tipe kalau gue, tapi menarik sih, bisa gue mengulik-ngulik, tapi mungkin nanti video unboxing dan sekilas saja gitu. Nanti malam mungkin gue akan buat review gitu, anjay, review gue pakai berapa lama gitu. Soalnya kayak kalau gue liat di review orang di YouTube gitu, kayak bagus banget tuh Watch Fit 4 tuh, cuman nggak tahu ya, kita coba dulu. Daily driver gue tuh jadi Samsung. Sebenarnya gue tuh punya Samsung Band apa sih, Smart Band apa sih, Samsung Fit berapa gitu, gue lupa, yang band gitu pokoknya deh. Itu simple dan ternyata gue rasa overpriced banget harganya, itu 800.000 anjir. Sedangkan Huawei ada juga yang versi bandnya, Huawei Band gitu, dia harganya 500.000, lebih murah anjir. Di situ gue merasa Samsung overpriced banget nih ngasih harga ke aksesoris wearable mereka gitu. Terus gue melihat Huawei dengan daya tahan baterainya gokil coy. Ya walaupun smart band gue juga, yang Samsung punya gue juga, itu juga bagus juga, tahan lama banget tuh baterainya, sama gacor juga memang. Apalagi kalau dihemat banget tuh, nggak pakai always on display segala macam tuh, gokil banget sih baterainya. Tapi Huawei dengan baterai yang kayak punya Samsung punya gue itu, gue punya gue punya fasilitas spesifikasi sebuah smartwatch gitu, dengan layar yang lebih lebar dan segala macam fitur itu yang mau gue cari. Fitur yang lebih lengkap gitu. Sedangkan smart band kan kecil ya gitu kan, ya simple dan enak sih memang, cuman ya why not gitu kan, harga yang jadi gue agak nambah dikit ya. Semoga saja videonya bagus, semoga barangnya bagus maksud gue. Kenapa videonya ya, kayak gitulah. Nggak banyak yang mau gue lakuin abis ini sih, udah kelar ngedit. Apalagi ya, sebenarnya gue belum bikin konten buat diupload di IG itu. Abisnya mungkin gue itu sih videoin beberapa kontennya. Udah itu aja deh.